Tapi waktu kelas 7 ada guru bahasa Indonesia. Nah, gurunya ini tuh nyaranin saya buat baca buku tentang kamu dari Terelie. Oke. Pas saya lihat, saya beli tentang kamu tuh halamannya 500. 500 langsung banyak gitu ya. Langsung banyak. Otomatis otak saya tuh gak bisa. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CR yang berbahagia, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber ataupun teman ngobrol kita yang luar biasa. Ini luar biasa sih menurut saya. Kenapa luar biasanya? Kalau nggak salah saya sudah hampir 5 tahun. 5 tahun, ini tahun kelima bersama orang ini. Tapi baru kali ini bisa diajak podcast bareng atau ngobrol bareng. Sibuk banget kayaknya orang ini. Oke, langsung saja. Seorang yang luar biasa sibuknya, perkenalkan dirinya siapa dulu ini? Halo semuanya, nama saya Kuzaid Nabil Wael, biasa dipanggil Jais. Awal masuk di sini tuh dari kelas 7. Alhamdulillah udah bertahan 5 tahun di sini. Oke, luar biasa, 5 tahun. Baru kali ini bisa ngobrol. Baru bisa ngobrol kali ini. Podcast pertama juga. Podcast pertama. Sibuk banget ya. Apa aja sih kesibukannya? Sekarang udah kelas 11 berarti ya? Udah kelas 11. Gimana sih 5 tahun di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School? Awal masuk itu kan saya SD swasta. Jadi buat perpindahan ke asrama itu bisa dibilang lumayan ngebingungin lah. Hidup sendiri. Iya. Terus juga ya ditinggalin ortu itu kayak sedih. Cuman alhamdulillah di sini tuh suasananya beda. Terus bisa dibilang nyaman lah. Jadi sama efek teman-teman juga sih. Oke. Jadi bisa bertahan 5 tahun. Oke, kan dari SD masuk SMP 3 tahun. Memutuskan kadang untuk lanjut dari SMP ke SMA itu seperti apa? Kepengen atau keinginan dari Jai sendiri atau orang tua yang pengen? Awalnya saya pengen pindah ikut abang ke KB. Cuman kalau dipikir-pikir mending saya di sini aja. Alasannya kenapa? Alasannya karena di sini tuh masih sepi, terus juga enak gitu di sini, menurut saya lebih enak. Lebih nyaman secara apa ya? Lingkungan juga ya. Terus juga guru-guru udah pada kenal. Oke, jadi daripada memulai hal yang baru, mending di sini hal yang lama yang kita udah nyaman di situ, udah tahu seluk-beluknya. Oke, Nabil kelas 11 sekarang kesibukannya apa? Selain belajar seperti biasa, apakah ikut project OLIM atau apa segala macam? Untuk sekarang belum, tapi masih OSIS. Terus juga sama kesibukan terakhir kemarin itu reading camp. Reading camp. Oke, jadi Jais juga tergabung di OSIS. Iya. Dan terakhir baru-baru melaksanakan kegiatan reading camp. Gimana tuh reading campnya? Wah, itu seru banget sih, Pak. Oke, apanya yang bikin seru dari reading camp itu? Karena kadang orang, apaan sih reading camp, paling baca doang gitu. Cuma di sini apa yang membuat reading camp yang yang seru versi Jais itu? Kalau bagi saya tuh selain dibacanya doang, kan baca cuma sejam, terus juga kuisnya 15 menit. Nah, di balik itu tuh kita punya banyak free time buat bareng sama yang lain, refreshing dari abis PAS gitu kan pusing. Saya juga berterima kasih banget sih sama sekolah udah memutuskan buat ngadain reading camp ini. Kita kemarin itu ke puncak. Di puncak itu hari pertama langsung renang semuanya. Langsung renang, langsung cebur-ceburan. Swimming camp dong. Iya. Oke. Apa lagi itu? Villanya juga gede, nyaman, enak. Terus malamnya kita bakar-bakar. Terus ada juga ke kebun teh jalan. Oke, berarti yang bikin yang bikin suasana berbeda ataupun hal menarik dari reading camp ini berarti kebersamaannya ya? Iya, kebersamaannya bener banget. Kalau baca mungkin untuk Jai sendiri bisa kapanpun dan dimanapun ya. Iya kan? Dengan materi ataupun bahan bacaan yang sangat mudah didapatkan sekarang bisa kapanpun. Cuma kalau bareng-bareng dengan teman-teman apalagi seangkatan itu susah banget. Susah. Itu kan yang susah dicari. Iya. Mungkin kalau ngumpul misal teman seangkatan Jais itu ada berapa angkatan kalian? Ada 35 kalau. 35. Oke, 35 orang. Mungkin kalau ngumpul untuk 10 orang, 15 orang tuh bisa. Cuma kalau ngumpul semuanya susah banget. Iya kan? Harus memang dapat momen dan itu harus semi formal gitu lah. Iya kan? Iya. Kalau ngumpul yuk di sini pasti nggak akan datang 35 orang. Setengahnya. Paling setengah itu udah luar biasa banget. Udah. Berarti dari reading camp itu yang paling nilai plusnya dan nilai yang paling susah untuk dicari itu kebersamaan dengan teman-temannya.
Oke, ada lagi keseruan lainnya? Keseruan di reading camp atau selama di sekolah ini? Oke, selama di sekolah juga apa sih yang juga misalnya kalau orang nanya kenapa sih kamu bisa 5 tahun di sekolah Cahaya Camaya bisa bertahan? Bisa bertahan di sini. Saya itu nemu satu keunikan sih. Apa tuh? Saya dulu waktu SD tuh benci sama yang namanya buku. Oke, benci sama buku. Iya. Terus? Tapi waktu kelas 7 ada guru bahasa Indonesia. Nah, gurunya ini tuh nyaranin saya buat baca buku tentang kamu dari Terelie. Oke. Pas saya lihat, saya beli tentang kamu tuh halamannya 500. 500 langsung banyak gitu ya. Langsung banyak. Otomatis otak saya tuh nggak bisa. Langsung membenci buku itu. Iya, langsung benci buku itu. Tapi karena ya mau gimana lagi, udah beli, sayang. Ya udah saya coba baca. Sampai di sekitar halaman 80-an, 20 dulu, itu saya udah mulai dapet tuh keseruannya. Oke. Saya pikir tuh bahasanya tuh bakal berat. Oke. Mungkin ada beberapa kata-kata yang berat di dalam buku itu. Cuman bagi saya kalau udah nyampe di titik dimana udah mulai masuk ke dalam bukunya, itu udah susah buat stop baca. Iya kan? Udah susah buat berhenti baca. Jadi aduh kenapa waktunya cuma sebentar, kenapa ini kadang apalagi udah mau di halaman terakhir itu. Iya bener banget itu. Aduh kayaknya kurang panjang deh. Iya. Kurang tebel bukunya. Saya ngerasa gitu banget. Iya. Itu berarti di kelas 7? Di kelas 7. Oke. Baru mulai di kelas 7. Dari kelas 7 itu saya pertama kali baca tentang kamu. Terus karena udah suka sama gaya tulisnya Terelie, dari dia segi gimana nyampein ceritanya, gimana nulisnya, bahasa juga gak terlalu berat. Saya coba buku yang lain. Seri Bumi. Seri Bumi kalau gak salah waktu itu baru sampai buku Komet. Oke. Berarti masih berapa seriesnya? 7-8 gitu ya? Iya 7 atau 8. Sekarang kan udah ada 13. 13. Oke, udah banyak banget. Udah banyak banget. Terus dari Bumi saya coba baca. Awalnya kurang seru. Terus karena teman-teman saya juga sekarang pada baca Terelie, saya nyaranin mereka buat baca Bumi itu harus dipaksa bacanya. Iya kalau Bumi. Iya kalau Bumi harus dipaksa bacanya. Benar. Soalnya harus nyampe ke 2-3 buku selesai baru masuk ke dalam keseruannya. Oke. Kalau dulu itu karena masih dikit jadinya langsung ketemu serunya di mana. Nah terus dari situ saya coba baca buku Terelie lagi kayak Aku, Kau dan Sepucuk Ampau Merah. Terus kayak Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Dia Adalah Kakakku. Dari situ saya mulai nge-explore buku lain kayak novel Inggris. Terus juga buku Andrea Hirata. Berarti jadi pengabdi Terelie ini. Iya. Kalau ada pengabdi setan di film ini ada pengabdi Terelie gitu. Oke, kalau Jais sekarang udah berani merekomendasikan buku ke teman-teman belum? Udah. Alasan misalnya gini nih, kan ada tuh mungkin kalau dulu Jais yang dikasih sugesti untuk membaca buku. Nah, apa sih yang coba Jais misalnya bagaimana untuk meyakinkan orang agar mau membaca? Trik dari Jais sendiri. Kalau dulu Bapak sendiri misalnya ketika Bapak pengen nyaranin orang baca buku, Bapak harus tahu dulu nih keseruannya. Bapak kayak spoiler dikit-dikit tuh dari ini serunya di sini loh. Ini ada keseruannya di bagian ini. Memang di awal kayak gini. Orang akan baca akhirnya oh iya bener. Nah kalau Jais sendiri ada trik tersendiri nggak kalau mau nyaranin buku ke orang? Sebagian besar mirip-mirip sama trik Bapak. Tapi saya juga ngelihat kalau misalnya saya tanya dulu, kamu suka baca novel nggak? Suka yang panjang atau enggak? Kalau misalnya dia kurang suka baca novel, saya nyaraninnya buku yang pendek dulu. Tapi isinya banyak di situ, bisa dapat banyak. Kayak yang saya rekomenin buat itu buku pendek Harapan Sebuah Percaya. Harapan Sebuah yang dari Terelie juga. Iya. Harga Sebuah Percaya. Harga Sebuah Percaya. Harga Sebuah Percaya. Harga Sebuah Percaya. Oke. Yang model gitu berarti. Oh tetap masih novel berarti ya. Iya, kalau untuk pertama kali numbuhin minat baca. Iya. Oke. Emang harus langsung dari novel sih. Kalau untuk numbuhin minat baca ya. Oke. Dan gimana sih? Misalnya nih kalau nggak dipaksain baca dulu, kira-kira seperti apa Jais sekarang dengan buku? Apakah masih tetap membenci buku sama kayak SD? Atau kira-kira ada nggak gambaran? Kalau saya dulu nggak baca buku atau nggak baca novel yang disaranin, apakah saya akan tetap hobi membaca atau udah stop nih nggak mau baca nih? Saya juga bisa bayangin sih gimana Pak. Nggak bisa bayangin. Soalnya kalau dulu itu bener-bener nggak suka sama buku sampai sekarang yang kalau ada waktu baca buku. Kadang kalau lagi pelajaran juga baca buku. Iya. Sering ditegur nggak sih? Sering. Itu kadang-kadang yang hal yang paling Bapak takutkan misalnya ketika orang udah kecanduan dengan bacaan, tapi positif ini ya, kecanduan positif dalam artian hobi baca buku, cuma kadang saking asiknya, kadang jam pelajaran juga
Iya. Sempet apa ya curi-curi gitu buka novel bentar apa segala macam itu kadang. Cuma masih oke sih istilah kasar. Kadang dari bacaan itu juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak banget. Oke, bagaimana sih pandangan Jais untuk orang ataupun masyarakat, kebanyakan masyarakat umum ataupun yang kalau Bapak dulu ngerasa sih sampai sekarang orang tuh nggak mau baca novel, karena stereotipnya adalah banyak hal yang kurang baik di novel. Setuju nggak kalau Jais dengan stereotip itu ataupun pemikiran seperti itu? Saya kurang setuju sih, soalnya selama membaca novel belum nemu hal yang negatifnya. Oke. Dari novel itu. Ya, kenapa orang bisa mempunyai pemikiran seperti itu kalau menurut Jais sendiri? Mungkin karena lingkungan mereka kali ya. Lingkungan mereka. Iya. Atau bisa jadi karena mereka belum baca novel itu sendiri. Iya, belum baca novel itu sendiri. Iya, cuma dengar-dengar dari orang. Kadang orang tertipu mungkin dari judulnya. Ya kan? Bisa. Misalnya judulnya tentang apa ya? Ini kayaknya tentang apa? Percintaan lah apa segala macam. Padahal banyak pilihan novel yang bagus gitu kan. Kan ada standarnya juga. Ada novel yang untuk anak-anak, ada yang usia 15, ada yang 17, kayak film juga kan? Iya, kayak seperti film. itu. Oke. Seberapa hobinya ataupun seberapa maniaknya Jais terhadap buku? Saya di rumah itu kalau mama saya senang kalau saya minta beli buku. Senang. Jadi sekarang istilahnya kalau minta beli buku itu pasti bakalan diturutin. Oke, udah berapa banyak koleksinya? Koleksi bisa dibilang 1 rak penuh. 1 rak. Iya. Ada kisaran berapa puluh item itu atau berapa ratusan item, jangan-jangan udah kayak perpustakaan itu. Belum ratusan sih, Pak. Oke. Baru 20 kayaknya. 20-an. Iya. Oke. Itu kalau kan udah dibaca semua tuh. Iya. Apakah tetap disimpan atau ada keinginan? Kadang ada orang yang tipikal kalau udah baca udah nih selesai, dia masih ingat. Apakah Jais sendiri tipikal yang kalau Bapak sendiri ya tipikal kalau beli buku nih udah selesai bacanya, padahal udah hafal isinya, udah paham banget ceritanya. Cuma kalau orang mau pinjem silahkan. Kalau mau diminta ini kayak aduh sayang gitu ya, sayang banget. Kalau Jais seperti itu nggak? Saya seperti itu. Soalnya saya juga kalau misalnya udah selesai baca buku, itu saya kalaupun saya baca ulang itu masih dapat keseruannya. Masih dapat ya? Masih dapat. Oh iya. Iya, kadang orang-orang suka bingung sama saya, suka nanyain, kamu kok udah selesai baca tapi masih dibaca lagi? Mana seru? Kan udah tahu isi ceritanya. Iya. Bapak juga gak heran maksudnya karena kayaknya Bapak berseberangan dengan Jais. Ada Bapak pernah lihat beberapa siswa atau beberapa teman itu buku yang udah pernah dibaca ulang kayak di murojaah mungkin kalau dalam hafalan Quran itu. Iya. Kalau di murojaah lagi. Emang dia masih ada misteri-misteri ataupun apa ya kejutan-kejutan kan kita udah tahu semua nih isinya. Kalau Bapak nggak pernah baca buku yang sampai 2 kali, apalagi novel nggak pernah. Nggak pernah. Wah. Karena udah kayak kalau udah baca sekali, udah kayak udah hafal gitu. Kalau orang mau minta diceritain, Bapak bisa ceritain gitu. Jadi kalau untuk baca ulang tuh belum pernah sih sampai sekarang belum pernah. Oke, selain novelnya Andrea Terelie, novel karangan siapa lagi yang menurut Jais ataupun pengarang-pengarang yang Jais suka banget nih bacanya? Saya tahun kemarin itu bahasanya saya ngediscover menemukan novel Inggris. Nah jadi sekarang tuh saya lebih ke novel Inggris. Sekalian nunggu Terelie rilis. Yang terbarunya ya. Masih banyak yang ditunggu ya. Banyak. Tapi oke, udah beralih ke yang berbahasa Inggris berarti sekarang. Yang berbahasa Inggris. Oke. Biasanya gimana sih bisa mendapatkannya seperti itu? Awalnya karena influence sosial media sih. Sosial media. Iya, bisa tahu buku-buku Inggris gitu. Soalnya menurut saya juga buku-buku kata-kata dari Inggris itu kalau misalnya ditranslate ke Indonesia itu lebih indah di Inggris. Oke. Oh, berarti lebih seneng versi aslinya daripada yang udah terjemahannya. Sudah terjemahannya. Oke. Seberapa penting membaca buku menurut Jais? Penting banget. Untuk pelajar ataupun untuk siswa-siswa ataupun untuk anak muda Indonesia. Kenapa penting? Penting banget. Bisa ngasah imajinasi. Oke, berarti apalagi kalau novel. Iya. Gimana tuh maksudnya mengasah imajinasi itu seperti apa? Kan kalau kita nonton film itu udah tahu kan karakter kayak gimana. Okay. Nah kalau misalnya kita baca novel kayak misalnya di novel Pulang itu kan ada karakter namanya Bujang. Nah kita tuh bisa
ngeimplikasiin ke diri kita sendiri bujang itu kayak gimana. Oke, berarti versi masing-masing Iya, ya? versi masing-masing. Oh, berarti jadi itu banyak. Bisa jadi satu tokoh dalam satu novel yang sama, ketika 5 orang yang membaca, versinya beda-beda. Ya kan? Yang saya suka dari baca novel. Oh, seperti melatih imajinasi berarti ya. Iya, melatih imajinasi. Oke, ada lagi ini lainnya, efek positif lainnya dari membaca. Pasti banyak sih Pak kalau dicari ininya. Riset-riset gitu. Oke, kalau dari biasanya kan orang akan bilang ketika membaca itu dampaknya ke public speaking pertama. Ya. Yang kedua ada juga ke menulis gaya tulisan kita, ataupun ketika kita mungkin kan selama menjadi siswa itu ada pelajaran-pelajaran yang menyuruh kita menulis karangan, karya tulis, esai apa segala macam. Nah itu berdampak nggak sih menurut Jais? Berdampak banget ke saya. Contohnya apa tuh, misal contoh spesifik yang pernah Jais alamin? Saya di kelas 11 ini udah nulis 3 cerpen. 3 cerpen? Udah. Serius? Selama kelas 11? Selama kelas 11. Berarti 1 semester dong? Kan ini semester baru masuk semester 2. Iya. 3 cerpen. 3 cerpen. Sebenarnya 4 tapi satunya itu bahasa Inggris. 3-nya bahasa Indonesia. Udah di iniin nggak? Mungkin dipublish atau apa segala macam? Kemarin sempat ikut lomba bareng sama Pak Arman, lomba ini, tapi nggak keterima. Belum keterima. Tapi nggak ya, dikumpulin aja. Iya, bisa jadi buku nanti. Iya. Ya kan, seperti itu. Oke, berarti udah ada 3 cerpen. Udah ada 3 cerpen. Awalnya sebelum baca mudah nggak sih nulis, menurut Jais? Lumayan susah sih. Soalnya imajinasi saya waktu itu belum luas. Sama pengetahuan saya tentang buku, kata-kata itu belum luas. Tapi setelah baca tuh itu berdampak banget. Berdampak banget. Iya. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Ya memang membaca itu, kalau ada yang bilang membaca itu adalah kita mengumpulkan kosakata. Ya ketika kita menulis ya udah dikeluarin aja, pilih aja mana yang mau kita pakai. Seperti itu. Jadi penting banget untuk selalu membaca. Saran saya buat penonton sih coba membaca deh, itu kayak membuka jendela ke dunia baru. Oke, membuka jendela untuk dunia baru ya. Iya. Dunia baru. Biasanya dalam waktu 1 bulan itu Jais punya target nggak? Berapa buku yang harus dihabisin? Seperti itu? Atau dalam waktu sehari, apakah harus ada meluangkan waktu baca? Atau misalnya kadang lagi mood-moodan aja. Kalau lagi dapet yang bacaan yang seru udah bisa dihabisin sehari. Habis itu kadang 1 minggu kosong. Atau seperti apa kalau ritme bacanya si Jais? Kalau saya belum punya kayak gitu sih. Tapi mungkin nanti saya udah ada target kuliah buat ngadain itu. Oke, pas kuliah udah mulai ada targetan waktunya ya. Iya, soalnya saya juga sekarang masih nyari-nyari novel sih Pak. Nyari-nyari novel. Dalam sebulan biasanya baca kurang lebih berapa banyak? Bisa banyak. Berapa? Waktu kelas 7 kelas 8 itu saya sebuku bisa 1 hari itu bisa habis 1 buku 2 buku. 1 sampai 2 buku. 1 hari. 1 hari. Berarti pas jam pelajaran dibabat habis baca novel. Guru ngejelasin di depan pasti di kolong mejanya lagi buka novel. Nah, itu mungkin apa ya? Kebiasaan yang tidak baik untuk ditiru ya. Walaupun esensinya bagus sebenarnya baca novel ya. Baca itu misalnya untuk melatih. Cuma waktunya yang nggak tepat. Ya kita harus menghormatin guru. Iya benar itu. Itu yang paling Bapak takutkan. Itu yang paling Bapak takutkan untuk teman-teman yang udah hobi baca itu seperti itu. Karena anak-anak SMP sekarang kayak gitu juga. Ya udah mulai, makanya itu hal-hal yang bagus sebenarnya, cuma khawatirnya seperti itu. Kadang mungkin ada guru yang belum terlalu bisa menerima novel apa segala macam gitu, istilahnya ngerasa nggak dihormatin. Wajar sih memang nggak menghormatin waktunya lah. Iya. Dia udah capek-capek ngajar di depan, kita baca novel di belakang, ya kan? Nggak hormatin waktu. Ya. Kayak istilah kasarnya kayak orang lagi ngobrol, kita lagi ngobrol, orang yang kita ajak ngobrol dia main handphone padahal gitu. Saya juga merasa bersalah banget sih Pak. Kalau ingat-ingat lagi. Berarti jangan ditiru ya, karena orang yang udah melakukan aja merasa bersalah banget. Oke, Jais luar biasa ya. Oke, untuk kuliahnya rencananya mau ngambil jurusan apa nanti ke depan? Sastra. Iya. Serius? Tapi sastra Inggris. Sastra Inggris? Iya. Alasannya kenapa mau ambil sastra? Atau dampak dari baca novel juga ini jangan-jangan? Tapi itu masih pilihan kedua sih Pak. Pilihan kedua. Pertamanya Science Engineering. Science Engineering. Iya. Oke, di dalam atau di luar negeri rencananya? Insya Allah di luar. Di luar. Iya. Tujuannya kemana? London. Ke London. Untuk sastranya atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Iya, udah nemu kampus yang pas. Waduh, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Dan tercapai semua cita-citanya. Ini berawal dari
baca buku ya. Berawal dari baca buku. Berawal dari baca buku. Berawal dari bapak. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Jais atas waktunya yang udah menyempatkan setelah 5 tahun ya, 5 tahun bareng. Baru kali ini bisa ngobrol ataupun bisa bincang santai dengan Jais terkait pengalamannya di sekolah Cahaya Rancamaya, khususnya tentang literasi dan membaca ya. Jadi untuk teman-teman sahabat CR, jangan lupa untuk selalu membaca. Siapkan ataupun luangkan waktu untuk membaca. Untuk teman-teman yang belum hobi ataupun belum tumbuh minat bacanya, ayo segera mulai membaca sebelum terlambat. Ya? Sebelum terlambat. Jais mungkin udah memulai di waktu yang tepat. Waktu SMP. Luar biasa ya. Insya Allah gak ada penyesalan kan? Gak ada sama sekali. Gak ada penyesalan karena udah dipaksain membaca. Iya. Oke, terima kasih Jais dan sahabat CR yang berbahagia. Insya Allah kami pamit undur diri. Cukup sampai di sini. Bincang santai kita insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Saya Harmain. Saya Jais. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget Pak. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.